think to myself, what a wonderful world. Being for stuff. Now that's a bitch. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Di film kali ini kita bakal ngeliat pertarungan epik antara psikopat Bagong dari Danau Butek dan setan mimpi yang doyan sama bocil. Film ini berjudul Freddy vs Jason yang dirilis pada tahun 2003. Film ini bakal jadi ajang pertemuan dan pertarungan berdarah antara dua psikopat slasher, yaitu Freddy Krueger dari A Nightmare on Elm Street dan Jason Voorhees dari Friday the 13th. Dua ikon psikopat legendaris ini akhirnya dipertemukan dalam satu pertarungan brutal yang sangat epik antara dunia mimpi dan dunia nyata. Dan kali ini cuma satu yang bisa keluar jadi pemenang. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan narasi dari Freddy Krueger. Dia menjelaskan jika dulu dia adalah seorang pembunuh anak-anak di Springwood. Walaupun semua orang tahu kalau Freddy bersalah, tapi polisi tak bisa menangkapnya karena tidak memiliki cukup bukti. Para orang tua yang sudah muak dengan kelakuan Freddy akhirnya bertindak sendiri untuk melakukan balas dendam. Mereka terus mengejar dan membakar Freddy hidup-hidup. Namun kematiannya justru menjadi awal dari teror baru, karena Freddy kembali sebagai iblis mimpi dan membunuh anak-anak melalui mimpi mereka. Tapi kini Freddy kehilangan kekuatannya. Semua itu dikarenakan para penduduk Springwood yang sudah melupakan namanya. Semua bukti dan kenangan tentang dirinya dihapus agar generasi baru tidak tahu siapa dia. Karena tidak ada lagi yang takut kepadanya, alhasil Freddy tidak bisa memasuki mimpi siapapun. Tapi kini Freddy sudah menemukan seseorang yang bisa membuat para anak-anak itu kembali mengingatnya. Siapa lagi kalau bukan Jason Voorhees, psikopat legendaris dari Kristalik. Lalu scene pun berganti ke sebuah danau. Terlihat ada seorang wanita yang lagi asik nyebur di malam hari. Namun dia merasa gelisah karena seperti diawasi oleh seseorang. Setelah keluar dari danau, dia juga mendengar suara yang sudah tidak asing di telinga kita. Lalu dalam pelariannya dia sempat terhenti karena melihat sosok bayangan bertubuh besar di balik kabut yang tebal. Karena takut dia pun kembali kabur, hingga akhirnya tersesat di tengah hutan. Lalu inilah yang terjadi. Tapi ternyata kejadian ini hanyalah mimpi yang dibuat oleh Freddy, di mana Freddy sudah masuk ke dalam mimpinya Jason. Freddy menyamar menjadi ibu Jason, sosok yang sangat Jason taati dan takuti. Freddy yang menyamar menyuruh Jason bangun dari tidur panjangnya. Dia berkata bahwa ada anak-anak yang berdosa di Elm Street dan Jason harus menghukum mereka. Untuk kesekian kalinya Jason pun kembali bangkit dari kuburnya sebagai psikopat zombie. Film pun berpindah ke rumah di nomor 1428 yang ada di Elm Street. Rumah yang dulu dihuni oleh Nancy Thompson, salah satu karakter dari film A Nightmare on Elm Street yang pertama. Kini rumah itu ditempati oleh Laurie Campbell, gadis muda yang jadi protagonis utama di film ini. Laurie terlihat sedang bersantai di ruang tamu bersama dua sahabatnya, bernama Kia dan Gib.
Mereka ngobrol santai soal cinta dan cowok. Lalu dua teman pria mereka bernama Trey alias pacarnya Gibb dan satu lagi Blake datang membawa bir. Mereka berniat nongkrong di rumah Lori karena orang tua Lori sedang pergi. Singkat cerita, di kamar atas, Gibb dan Trey baru saja selesai adu mekanik. Trey yang punya sifat sombong dan kasar langsung tertidur di ranjang tanpa peduli dengan Gibb. Dan tanpa Trey sadari, ternyata Jason sudah silaturahmi ke kamarnya. Gibb yang kembali ke kamar heran melihat banyak darah di bawah pintu. Dan betapa terkejutnya dia ketika membuka pintu tersebut, karena ternyata Trey udah jadi sandwich. Tak lama kemudian polisi datang ke tempat kejadian. Mereka menemukan mayat Trey yang mengenaskan di kamar Lori. Para petugas pun mulai berbisik-bisik. Mereka takut kasus ini mirip dengan pembunuhan Freddy Krueger yang dulu. Namun kepala polisi yang bernama Sergeant Weston dengan tegas memerintahkan semua bawahannya untuk tidak menyebut nama Freddy Krueger. Mereka ingin menghindari ketakutan massal yang bisa membuat teror Freddy kembali bangkit. Tapi meski mereka berusaha merahasiakannya, kata Freddy sudah terdengar oleh Lori. Dan nama itu kembali terngiang di pikirannya, membuka celah bagi Freddy untuk perlahan masuk ke mimpi anak-anak lagi. Setelah itu, Lori serta teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi untungnya mereka semua dibebaskan, karena polisi nggak dapat informasi apapun soal kematian Trey. Namun salah satu petugas bernama Deputy Stubbs nyuruh Lori untuk tetap menunggu, karena ayahnya sedang dalam perjalanan menjemput. Sambil menunggu, Lori terus kepikiran dengan nama Freddy yang sempat dibicarakan para polisi tadi. Dia berusaha mengingat siapa sebenarnya orang itu. Tapi lagi-lagi kejadian aneh pun terjadi. His name is Freddy Krueger. Di tempat lain, Blake sedang dimarahi oleh ayahnya karena meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Namun Blake yang masih syok berat setelah melihat sahabatnya tewas dengan cara yang brutal. Dia pun langsung marah dan mengusir ayahnya pergi. Setelah itu, Blake duduk sendiri di teras rumah dan masih dipenuhi dengan rasa takut. Dia merasa seperti ada yang sedang mengawasi dari kejauhan. Dan saat dia mencoba mendekat untuk memastikan, adegan pun berpindah ke sebuah rumah sakit jiwa, tempat beberapa pasien terlihat sedang antri mengambil obat penenang dan obat penghilang mimpi. Obat ini diberikan karena banyak pasien di sana mengalami mimpi buruk terus-menerus. Salah satu pasien bernama Will tanpa sengaja melihat berita di TV tentang pembunuhan di rumah Lori semalam. Namun dokter di sana langsung mematikan TV-nya, yang membuat Will jadi emosi. Dan disinilah kita diberitahu kalau Will ini sebenarnya adalah pacarnya Lori, yang selama ini dikurung di rumah sakit jiwa tersebut. Beruntung salah satu teman Will yang juga dirawat di sana, bernama Mark Davis, datang membantunya. Will lalu bilang ke Mark kalau dia harus segera keluar dari tempat ini, dan dia harus ketemu Lori secepatnya. Mendengar hal itu, Mark yang juga punya dendam terhadap Freddy, langsung sepakat untuk membantu Will kabur. Malam harinya, Mark sengaja membuat keributan di lorong rumah sakit jiwa, supaya para penjaga berdatangan. Saat mereka berusaha menenangkannya dengan suntikan penenang, Mark diam-diam sudah mencuri kunci pintu dari salah satu penjaga. Begitu keadaan sudah tenang, dia dan Will pun berhasil kabur dari rumah sakit itu. Sementara itu di sekolah, Gibb terlihat ngobrol dengan Kia dan Lori. Dia memberitahu kalau tadi malam Blake dan ayahnya ditemukan tewas di rumah mereka. Mendengar kabar itu, mereka semua jadi ketakutan. Mereka takut kalau pembunuh yang sama bakal datang dan mengincar mereka berikutnya. Tidak lama kemudian, dua teman mereka bernama Bill Freeburg dan Shaq datang sambil membagikan undangan pesta besar di ladang jagung malam itu. Dan di sanalah Lori dan Kia akhirnya menghampiri Gibb untuk ikut bersiap ke pesta tersebut. Lori mulai cerita ke teman-temannya tentang kejadian di kantor polisi kemarin, yaitu tentang mimpinya yang aneh, di mana dia bertemu sosok menyeramkan bernama Freddy Krueger.
Lori bilang kalau mimpi itu terasa begitu nyata, sampai dia yakin kalau itu bukan sekedar mimpi biasa. Lalu tiba-tiba Mark muncul dan langsung bilang kalau Freddy pasti akan mencoba membunuh Lori lewat mimpinya ketika nanti dia tertidur lagi. Mark tahu hal itu karena dulu dia dan kakaknya pernah bertemu Freddy secara langsung. Menurut Mark, siapapun yang pernah melihat Freddy, hidupnya nggak bakal tenang. Karena Freddy akan terus menghantui mimpi orang itu sampai mati. Mendengar hal tersebut, Lori pun langsung ketakutan. Tak lama kemudian Will datang dan menyuruh Mark berhenti menakut-nakuti pacarnya. Karena udah lama banget gak ketemu Will, Lori kaget sekaligus bahagia. Tapi tiba-tiba tubuhnya lemas dan langsung pingsan. Kia dan Gip pun buru-buru membawanya ke UKS. Saat menunggu di sana, Kia yang sedang membaca majalah tiba-tiba melihat model di halaman majalah itu berubah menjadi Freddy Krueger. Malam harinya Mark bicara dengan Will dan bilang kalau mimpi Lori tadi sama persis kayak mimpi yang dulu pernah dialami dia dan kakaknya. Mark mengaku kalau kakaknya dulu mati dibunuh oleh Freddy, sementara dia sendiri berhasil lolos dengan penuh ketakutan. Waktu dulu Mark melapor ke polisi soal kejadian yang menimpa kakaknya. Bukannya dipercaya, dia malah dianggap gila dan langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Di sanalah Mark akhirnya selamat dari Freddy, karena setiap pasien di sana dikasih obat penenang yang bisa menghilangkan mimpi. Sejak saat itu, Freddy nggak bisa lagi masuk ke dalam tidurnya. Mark kemudian ngajak Will buat kabur dari kota itu supaya mereka nggak diteror Freddy lagi. Tapi Will bilang dia nggak bisa pergi begitu aja, karena dia masih harus ketemu dengan Lori, pacarnya. Akhirnya Will minta Mark buat nunggu 1 malam lagi, karena dia pengen ajak Lori pergi bareng mereka. Malamnya Will datang ke pesta besar di ladang jagung buat ketemu Lori. Begitu ketemu, Will langsung menyuruh Lori buat kabur dari kota itu, biar mereka bisa selamat dari teror Freddy. Sementara itu, Gip yang udah mabuk berat tanpa sadar jalan sendirian masuk ke tengah ladang jagung. Di sana dia tiba-tiba ngeliat Ray, pacarnya yang seharusnya sudah mati. Tanpa pikir panjang, Gip pun ngikutin sosok itu sampai masuk ke dalam gudang. Di sisi lain terlihat Freebark dan temannya lagi ngeganjoy bareng di tengah pesta. Dan tiba-tiba saja Jason muncul dari balik kegelapan. Awalnya mereka ngira Jason cuma orang yang pakai kostum. Jadi mereka santai aja dan bahkan ngajakin Jason buat join. Tapi tiba-tiba Will, Lori, Kia, Linderman, dan Freebark akhirnya kabur naik mobil setelah pesta berubah jadi mimpi buruk. Setelah nganterin teman-temannya pulang, Will akhirnya cerita semua hal yang selama ini dia simpan ke Lori. Will bilang dulu waktu dia diam-diam nyelinap ke kamar Lori, ternyata Lori lagi nggak ada di rumah. Tapi pas dia mau pergi, Will ngelihat sesuatu yang mengerikan, di mana ayah Lori ternyata membunuh ibunya sendiri di dalam kamar. Karena itulah Will nyuruh Lori buat gak pulang dulu. Takut ayahnya bakal melakukan hal yang sama kepadanya. Will juga mengaku kalau orang yang mengirim dia ke rumah sakit jiwa selama ini adalah ayah Lori sendiri, yang ternyata seorang psikiater di rumah sakit itu. Gak lama kemudian ayahnya Lori datang dan nyuruh Lori buat gak percaya dengan omongan Will. Dia maksa Lori buat menjauh darinya. Tapi setelah pulang ke rumah, Lori mulai curiga dan langsung nanya ke ayahnya soal penyebab kematian ibunya. Namun bukannya menjawab, sang ayah malah ngasih obat tidur supaya Lori bisa tenang. Melihat tingkah ayahnya yang semakin aneh, Lori pun sadar ada yang disembunyikan.
Dan akhirnya dia memutuskan kabur dari rumah. Your father is connected to get to Mark. Sementara itu di tempat lain, Mark yang sedang menunggu Will dan Lori mulai ngantuk berat. Dia berusaha mencari obat biar nggak tertidur. Tapi pas lagi nyari, Mark ngelihat wajah Freddy muncul di cermin. Dan pada saat itu juga dia sadar kalau dia sudah tertidur dan masuk ke dalam mimpi. But now he just... Di sisi lain, Will dan Lori buru-buru datang ke rumah Mark karena mereka takut Mark ini ketiduran. Dan benar saja, saat mereka mengintip dari jendela, Mark sudah tertidur. Mereka berdua langsung panik dan berusaha membangunkannya. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. I won't do it! No! Keesokan harinya, detektif Stubb melapor ke atasannya soal serangkaian pembunuhan brutal yang kembali terjadi di kota Springwood. Tapi laporan itu langsung ditolak, karena pihak kepolisian ingin menutupi semua kasus yang berhubungan dengan Freddy, agar nama itu nggak kembali tersebar. Meski begitu, detektif Stubb tetap merasa ada sesuatu yang janggal, dan dia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Sementara itu, Will, Lori, Kia, Linderman, dan Freebark berkumpul membahas cara agar mereka bisa lepas dari teror yang terus menghantui. Gak lama kemudian, Stubb datang karena tahu kalau mereka termasuk saksi yang selamat dari tragedi di pesta semalam. Di situ, Stubb menjelaskan bahwa Jason Voorhees sebenarnya sudah mati sejak usia 11 tahun karena tenggelam di Danau Crystal Lake. Ibunya, yaitu Pamela Voorhees, yang sangat mencintai Jason, akhirnya balas dendam dan membunuh siapapun yang dianggap bersalah atas kematian anaknya. Tapi pada akhirnya Pamela sendiri tewas dibunuh oleh salah satu korban yang berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Jason entah gimana hidup kembali dan mulai membunuh siapapun yang datang ke Crystal Lake. Dari situlah Freddy tahu nama Jason dan memanfaatkannya. Karena Freddy sudah lemah dan orang-orang di Springwood mulai lupa sama dia, Freddy akhirnya masuk ke mimpinya Jason sambil menyamar sebagai ibunya, buat ngebangkitin Jason dan nyebar ketakutan lagi di kota Springwood. Semakin banyak orang yang takut, maka semakin kuat pula si Freddy. Setelah mereka tahu soal itu, kelompok Lori pun sadar kalau satu-satunya cara buat ngalahin Freddy adalah dengan menariknya keluar dari mimpi ke dunia nyata. Gak lama kemudian, Lori tanpa sengaja terbangun sambil membawa potongan telinga Freddy dari alam mimpi ke dunia nyata. Dari situ mereka semua sadar kalau Freddy memang bisa ditarik keluar dari alam mimpi. Will juga ingat kalau dulu di rumah sakit jiwa, dia nggak pernah mimpi buruk karena dikasih obat penenang yang bisa mencegah orang bermimpi. Mendengar itu, mereka pun langsung nyari tahu tentang obat itu buat melawan si Freddy. Setelah dapat cukup info soal obat penenang yang bisa mencegah mimpi, mereka langsung berangkat ke rumah sakit jiwa. Begitu sampai di sana, mereka semua berpencar buat cari obat tersebut. Freebark malah nyantai dan mulai ngeganjoy sendirian. Sementara Linderman memilih ikut bareng Stubb buat nyari ke ruangan lain. Tapi pas Freebark lagi ngeganjoy, tiba-tiba muncul sosok Freddy menyerupai cacing di dalam mimpinya. Freddy ngerasa kesal karena Jason udah ngerebut semua korbannya. Jadi dia memutuskan buat masuk ke dalam tubuh Freebark dan merasukinya. Di dunia nyata, Stubb dan Linderman sadar kalau Freebark sudah menghilang. Pas mereka nemuin dia, mereka kaget melihat Freebark yang lagi ngebuang semua obat penghilang mimpi yang mereka cari. Sebelum mereka sempat beraksi, Jason tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Stubb dengan cara mencocolnya menggunakan panel listrik. Sementara itu, Lori, Kia, dan Will panik melihat Jason datang. Mereka pun langsung kabur sekencang-kencangnya. Tapi tiba-tiba Freebark yang udah kerasukan Freddy pun juga datang, lalu menyuntik Jason pakai 2 tabung obat bius yang besar. Hingga akhirnya Jason pun langsung tumbang dan pingsan.
Di dalam mimpi, Jason akhirnya ketemu langsung sama Freddy. Di situ mereka berdua langsung berkelahi, saling bacok, saling lempar, dan saling nyiksa. Tapi pas Jason mau nyerang, dia tiba-tiba berhenti karena ngelihat air mengalir di depannya. Freddy yang sadar Jason punya trauma sama air, dia pun langsung sadar dan mulai ngerjain Jason di alam mimpi. Oh, sweet. Let's see what and dig a little deeper. Sementara di dunia nyata, Lori dan teman-temannya buru-buru membawa tubuh Jason yang masih pingsan ke danau kristalik. Tempat dia dulu tenggelam dan mati. Mereka berharap bisa memancing Freddy muncul ke dunia nyata lewat si Jason. Lori yang udah nggak tahan akhirnya minta Will buat ngebius dia juga, supaya dia bisa masuk ke dalam mimpi dan langsung ketemu sama si Freddy. Rencananya Lori mau menjebak Freddy di dalam mimpi, lalu menariknya keluar ke dunia nyata. Setelah itu biar Jason yang ngurus sisanya. Begitu masuk ke dalam mimpi, Lori tiba-tiba terbawa ke masa lalu Jason. Di sana dia ngelihat Jason kecil yang sedang dibully habis-habisan sama anak-anak lain di tepi danau. Mereka mendorong Jason sampai dia tenggelam. Melihat itu, Lori pun jadi kasihan dan berusaha nolongin Jason kecil. Tapi sebelum dia sempat membantu, tiba-tiba Freddy muncul dan mulai menyerangnya lewat mimpi. Sementara itu di dunia nyata, Will dan yang lain sadar kalau Jason sekarang lagi kesulitan di alam mimpi. Jadi mereka panik dan mencoba nyadarin Jason dengan cara kasih napas buatan. Dan begitu Jason sadar, Freddy yang masih ada di mimpi langsung marah. Dia malah menyeret Lori masuk ke mimpi bareng dia. Kali ini Freddy bawa Lori ke masa lalu, tepat di malam kematian ibunya. Di situ Lori akhirnya tahu kebenaran. Ternyata bukan ayahnya yang membunuh sang ibu, tapi Freddy lah yang merasuki tubuh ayahnya pada waktu itu. Sementara di dunia nyata, Linderman, Will, dan Kia akhirnya sampai di danau kristalik. Mereka membawa tubuh Lori yang masih pingsan ke dalam gudang untuk bersembunyi dari Jason yang sudah bangun. Tapi Jason tahu mereka semua ada di situ. Lori, please, Lori, please. Lori. Saat tangan Lori nggak sengaja kena api, tubuhnya langsung refleks bergerak sendiri. Dan di saat itu juga, Lori akhirnya sadar. Tapi bukan cuma itu, ternyata dia berhasil narik Freddy keluar dari alam mimpi ke dunia nyata. Dan di sanalah pertarungan besar antara Freddy dan Jason benar-benar dimulai. Mereka berdua saling hajar, saling bacok sampai bikin gudang itu hampir hancur total. Sementara di luar, Linderman yang terluka parah akhirnya nyuruh Kia buat pergi mencari bantuan. Tapi nggak lama setelah Kia pergi, Linderman kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Di dalam perjalanan, Kia tiba-tiba ngeliat Freddy yang lagi ngejar Will dan Lori. Kia pun berusaha melawan Freddy dengan ngatain dan ngeledekin penampilannya udah kayak kaum pelangi. Hal itu dia lakuin buat ngalihin perhatian Freddy ke arahnya, bukan ke Will dan Lori. Tapi di sini Freddy cuma nyengir. Lalu tiba-tiba, Will pun berusaha ngajak Lori kabur dari tempat itu. Tapi Lori malah menolak. Dia bilang dia nggak akan pergi sebelum melihat Freddy mati dengan mata kepalanya sendiri. Lori lalu menyiram bensin ke seluruh area gudang. Sementara Freddy dan Jason masih baku hantam tanpa ampun. Begitu semuanya siap, Lori langsung nyalain api dari gudang itu. Lalu kemudian, tempat itu pun meledak. Api pun langsung menghajar mereka terpental sampai jatuh ke danau.
Setelah ledakan, Will dan Lori keluar dengan selamat. Mereka sempat mikir semuanya udah berakhir, tapi ternyata belum. Dari balik kabut, Freddy muncul lagi, dan dia ternyata masih hidup, sambil membawa parang milik Jason. Namun sebelum sempat menyerang, Jason tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung mencocol dada Freddy menggunakan tangan. Parang itu pun terjatuh dan tanpa ragu Lori mengambil senjata tersebut. Dengan tatapan penuh dendam, dia pun langsung menebas kepala Freddy dan berkata, Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Jason jalan keluar dari danau kristalik sambil membawa kepala Freddy di tangannya. Tapi saat kamera semakin dekat, Freddy malah ngedipin matanya buat nunjukin kalau dia kemungkinan masih hidup. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkopetkan. Akhirnya pertarungan antara hantu mimpi dan psikopat abadi dimenangkan oleh sang psikopat andalan kita. Dua-duanya sama-sama nggak bisa mati. Tapi di akhir film ini Jason yang keluar sebagai pemenang. Setidaknya untuk sementara. Karena seperti yang kita lihat, Freddy sempat ngedipin matanya. Hal itu menunjukkan kalau dia mungkin bakal balik lagi dan kembali memberikan teror yang tidak ada habisnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.